kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini, perkenalkan, nama saya Ade Novi Puspadewi. Pada hari ini saya akan melakukan atau melaksanakan diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif ini tujuannya untuk menyebarluaskan pemahaman kepada guru-guru SDN Kebon Pedes 5 tentang apa itu budaya positif dan bagaimana melakukan budaya positif itu sendiri. Sekian mungkin dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Lenia, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu SDN Kebon Pedes 5, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama menyimak kegiatan diseminasi budaya positif dari guru CGP kita, yaitu Ibu Ade Novi. Ibu mengharapkan pada kegiatan ini khusus untuk Bu Novi semoga mendapatkan hasil yang baik, yang memuaskan, dan akan membantu kelulusannya nanti. Dan secara umum pada Bapak Ibu semua SDN Kebon Pedes 5, mudah-mudahan bisa menerapkan budaya positif ini di kelasnya masing-masing, karena ini adalah suatu keberuntungan bagi sekolah yang mempunyai CGP, di mana ilmu-ilmu terbaru itu selalu mengalir kepada kita, dan sebagai rasa syukur kita, mari kita memanfaatkan ilmu-ilmu tersebut bukan hanya untuk CGP-nya, tapi juga untuk keluarga besar SDN Kebon Pedes 5. Ini hanya perlu kemauan dari ibu dan bapak untuk berubah, untuk membersamai putra-putri kita menuju kurikulum merdeka yang memang sekarang sedang kita laksanakan. Ini semua adanya di kurikulum merdeka. Jadi selamat melaksanakan diskusi ini, semoga Allah meridhoinya dan kita diberi kemudahan untuk mengaplikasikannya, untuk menerapkannya, khususnya untuk di kelas kita masing-masing, umumnya untuk saling mengingatkan antara teman sejabat. Mungkin dari cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Lenia selaku Kepala Sekolah SDN Kebon Pedes 5 yang telah memberikan dukungan dan supportnya kepada saya untuk melakukan diseminasi ini. Semoga kedepannya diseminasi ini bisa terus berkelanjutan, ya. Dan Ibu, diseminasi budaya positif ini yang akan kita bahas adalah mengenai konsep budaya positif. Nah, konsep budaya positif itu yang pertama ada paradigma perubahan tentang paradigma belajar. Yang kedua ada tentang disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Lalu yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima tentang motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Ketujuh keyakinan kelas. Nah, pada keyakinan kelas ini nanti Novi minta membuat kelompok. Bapak dan Ibu akan mempraktekkan langsung bagaimana caranya membuat keyakinan kelas. Ya. Nanti kita akan bermain peran di sini. Lalu juga yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sama seperti keyakinan kelas, segitiga restitusi juga nantinya akan kita bermain peran. Jadi Bapak dan Ibu bisa mempraktekkan langsung bagaimana melakukan membuat keyakinan kelas dan bagaimana melakukan segitiga restitusi pada anak. Pembelajaran dengan para
bervariasi, yang artinya kita melakukan pembelajaran dengan gaya yang berbeda-beda, yang sesuai dengan kebutuhan siswanya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Lalu menurut teori ini, dengan adanya pembelajaran yang berprinsip berdiferensiasi ini, maka akan terbentuklah profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada sebuah miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Bahwa kita kan selama ini selalu berpikiran bahwa yang mengontrol kelas itu guru. Semuanya itu guru. Coba bayangkan, misalkan Bu Riri minta uang 1 juta ke Nopi. Kira-kira kita nggak apa-apa, kasih nggak? Nanya dulu untuk apa? Coba, Pak Ridwan, misalkan Nopi suruh keliling lapangan 100 kali, bisa tidak? Bisa. Mau nggak? Kenapa nggak mau? Nah, berarti yang memutuskan kita melakukan sesuatu orang lain atau diri kita sendiri? Nah, diri kita sendiri. Nah, ini juga yang berlaku pada murid. Bukan guru yang mengontrol murid, tapi murid sendirilah yang mengontrol tindakannya. Mau guru secapek apapun mengontrol murid, kalau muridnya tidak mau, tidak akan bisa. Nah, itu adalah ilusi atau miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Contoh, ya ini siapa? Ya, contoh, misalkan penguatan positif itu kan diberikan reward, ya kan? Kalau Bu Atur misalkan mau masuk terus sekolah dengan asalkan diiming-imingi uang 100 juta, mau masuk terus nggak ke sekolah? Mau kan? Karena itu ada sebuah reward, ya kan? Anak-anak coba mau juara 1 asalkan dibelikan sepatu, berdampak tidak ke anak-anak? Anak Miss jadi semakin apa? Semangat, rajin. Tapi apa yang terjadi kalau ternyata pada akhirnya dia sudah semangat, dia sudah rajin, pada akhirnya tetap tidak bisa juara 1 dan tidak dapat sepatu? Apa yang terjadi pada anak tersebut? Kecewa. Nah, maka dari itu, ini adalah miskonsepsi kedua, bahwa tidak semua penguatan positif memberikan hal yang bermanfaat. Bisa jadi itu memberikan rasa kecewa kepada anak kalau tidak terpenuhi. Jadi bukannya tidak boleh memberikan reward guru, tapi tidak dengan cara diiming-imingi. Yang boleh ketika anak bagus, di akhir ya selamat kamu dapat bintang, tapi bukan kalau kamu mau maju kamu bisa dapat bintang. Tidak seperti itu. Jadi tidak dengan cara diiming-imingi. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, tadi sama dengan yang pertama, bahwa tidak semua yang kita lakukan itu berdasarkan orang lain, tapi bisa juga harus berdasarkan diri sendiri. Tidak ada yang bisa memaksanya. Lanjut, di sini ada stimulus respon. Nah, teori kontrol dunia. Di sini ada yang berbeda. Realitas kebutuhan kita sama. Pada kenyataannya, apakah semua kebutuhannya sama? Apakah semua kebutuhannya sama? Tidak. Jadi tidak semua memiliki kebutuhan
bandel, kita pasti bilangnya anak mencoret-coret pintu, kita bilangnya bandel. Anak mencoret-coret meja, kita bilangnya salah, ya kan? Tapi secara teori kontrol, secara pada budaya positif, itu bukan suatu kesalahan. Mereka itu melakukan sesuatu pasti memiliki alasannya. Nah, tugas guru ini bukan menyalahkan, tapi mengetahui alasannya apa. Seperti itu. Jadi tidak langsung menjudge anak. Nah, disiplin positif. Menurut dosen, disiplin berasal dari kata Latin yaitu disiplina yang berarti belajar. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman maupun hukuman. Jadi, kita membentuk disiplin positif ini bukan untuk memaksa anak, bukan untuk mengiming-imingi anak, tapi membuat anak sadar untuk melakukan sesuatunya sendiri, bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Ini adalah pengertian dari disiplin positif. Nah, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, di Indonesia sendiri nilai-nilai kebajikannya itu sekarang ini disebut dengan profil Pancasila, profil pelajar Pancasila. Yaitu ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar tulis. Nah, nilai kebajikan menurut Igo Primarius Program yaitu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keindikahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini semua adalah nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh semua manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Misalkan, ada seorang anak sedang ulangan, dia mencontek. Ketika kita tahu dia mencontek, kita harus tahu alasannya mencontek itu apa. Kita sudah tahu alasannya dia mencontek apa, misalkan tidak belajar. Nah, kita harus tahu kebutuhan yang tidak terpenuhinya itu apa. Kenapa dia bisa tidak belajar? Apakah orang tuanya cuek? Apakah dia tidak punya bukunya? Nah, kira-kira kalau orang tuanya cuek, kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi apa? Perhatian, kasih sayang. Jadi, di dalam disiplin positif atau budaya positif, kita tidak hanya menyalahkan murid, tapi kita harus mengetahui latar belakang mengapa murid itu seperti itu dan kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh murid tersebut. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Lalu ada kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya itu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Lalu ada penguasaan, yang ketiga kebutuhan dasarnya. Contohnya harga diri. Ada lagi kebebasan dan ada kesenangan. Nah, ini ada motivasi perilaku manusia. Ternyata motivasi itu dibagi menjadi 2. Ada motivasi
motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu yang berasal dari luar, sedangkan motivasi intrinsik yang berdasar dari dalam diri manusia itu sendiri. Nah, semoga kedepannya murid-murid kita itu memiliki sebuah motivasi intrinsik. Jadi mereka sadar dengan sendirinya seperti itu. Nah, motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Coba kita sebagai seorang guru datang tepat waktu. Kenapa alasannya? Bu Sofi datang tepat waktu, alasannya kenapa? Absen. Terus peraturannya memang seperti itu. Menurut Bapak dan Ibu, ketika alasan kita absen, peraturannya memang seperti itu motivasinya dari luar atau dari dalam? Dari luar. Nah, kalau yang dari dalam itu seperti apa, Pak Ridwan? Pak Ridwan, kenapa datang pagi? Kalau dari dalamnya seperti apa? Tanggung jawab. Terus? Malu terhadap. Nah, ya itu siswa baru terhadap siswa. Ya, jadi itu adalah motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Ya, motivasi ekstrinsik juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kalau motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Perbedaan hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Kalau hukuman itu tidak direncanakan tiba-tiba, ya. Kalau konsekuensi itu sudah terencana. Misalkan seorang murid bertengkar, kita tiba-tiba menghukum dia dengan lari keliling lapangan, itu adalah sebuah hukuman. Tapi kalau sudah ada di dalam kesepakatan kelas, misalkan ketika kesepakatan kelasnya saling menyayangi, konsekuensinya kalau tidak menyayangi maka kamu harus apa? Nah, itu sudah terencana. Itu bedanya hukuman dengan konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi itu hal yang sudah direncanakan jika kita melanggar dari keyakinan kelas. Kalau hukuman itu datang secara tiba-tiba. Nah, beda lagi dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, ini tidak direncanakan konsekuensinya apa, tapi berasal dari dalam dirinya sendiri. Berasal dari dalam dirinya sendiri. Misalkan kita tanya, kamu melakukan kesalahan apa? Alasannya apa? Lalu bagaimana cara memperbaikinya? Oh, dia bilang ingin ini, ingin itu. Nah, itu adalah restitusi. Jadi bukan dari kita gurunya, bukan dari orang lain, tapi dia sendiri yang menentukan dia ingin memperbaikinya dengan cara apa. Itu yang dinamakan dengan restitusi. Nah, di sini ada posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai teman, kontrol guru sebagai teman. Yang kedua sebagai penghukum. Yang ketiga sebagai pemantau. Yang keempat sebagai pembuat rasa bersalah. Yang kelima sebagai manajer. Di sini ada contoh kasus. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di sini kalau kita bertindak sebagai seorang guru, maka pasti kita akan berbicara sebagai seorang penghukum, pasti kita akan berbicara, kamu tidak lengkap atributnya, hormat bendera 1 jam. Berarti itu kontrol kita sebagai seorang penghukum. Nah, sebagai seorang, jika guru memiliki kontrol sebagai seorang penghukum, maka membuat anak akan merasa takut dan meninggalkan rasa sakit kepada anaknya. Jadi dia akan takut dan sakit hati. Nah, suatu saat ketika dia sudah tidak diajar kita, dia akan masih terngiang-ngiang. Gurunya pernah menghukum seperti ini. Nah, ini adalah posisi kontrol
guru sebagai penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah, ucapannya akan seperti ini. Berapa kali ibu bilang, ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Berarti ada kekecewaan yang kita luapkan ke murid kita, supaya murid kita merasa bersalah karena gurunya sudah kecewa. Nah, itu dia ya. Nah, kalau posisi kontrol seorang teman. Posisi kontrol seorang teman itu kata-katanya akan seperti ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Bahasanya lebih nggak formal ya. Bahasanya friendly ya. Ayo dong kita ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya. Sekali ini saja ya, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat salah lagi. Nah, menurut Bapak Ibu, posisi kontrol sebagai teman baik atau tidak? Baik atau tidak, Bu? Baik. Kenapa alasannya itu? Karena dia mengajak. Nah, bisa ngobrol ya. Yang jawab tidak baik, kenapa? Alasannya. Siapa orang bisa? Menurut bisa tidak baik, kenapa? Jadi kalau menurut budaya positif, posisi kontrol seorang teman itu walaupun dengan bahasa yang friendly, dengan bahasa yang baik, tapi kedepannya membuat murid tersebut tidak akan bisa membedakan yang mana guru dan yang mana temannya. Bisa jadi malah muncul rasa tidak hormat kepada gurunya karena sudah biasa dirangkul seperti teman, seperti itu. Culangung ya. Ya. Nah, ini ada posisi guru sebagai pemantau. Bahasanya biasa seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, berarti dia akan menanyakan konsekuensinya. Sebelumnya mungkin dia sudah membuat sebuah peraturan atau keyakinan kelas. Sudah ada konsekuensi yang diatur. Makanya sebagai seorang pemantau dia hanya mengutarakan konsekuensinya apa, nanya ke muridnya. Nah, setelah upacara kamu beri atribut koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, biasanya pemantau ini hanya berdasarkan catatan saja, Bapak dan Ibu. Jadi dia itu biasanya mempunyai catatan. Si A udah berapa kali nggak pakai atribut dicatat. Si B udah berapa kali nggak pakai atribut. Terus kalau nggak pakai atribut konsekuensinya apa, sudah ada catatannya. Itu namanya pemantau. Jadi hanya mengawasi saja. Nah, untuk posisi kontrol kelima yang paling terakhir, maaf, tapi salah. Ini manajer ya, bukan teman. Posisi kontrol kelima adalah manajer. Nah, posisi kontrol manajer biasanya sudah melakukan yang namanya restitusi. Jadi pertanyaannya pun dikembalikan ke siswa yang tujuannya untuk mengubah kesadaran diri siswa. Seperti itu ya. Jadi contohnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya. Ini sebenarnya di dalam budaya positif yang paling baik dilakukan oleh seorang guru adalah posisi kontrol manajer. Jadi menanyakan ke muridnya langsung alasannya apa dan apa yang harus mereka perbaiki dengan cara mereka sendiri sesuai dengan kesadaran diri. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Ada langkah-langkahnya. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Di awal tahun, kita semua diminta oleh Ibu Kepala Sekolah
kelas atau kesepakatan kelas ya Bapak dan Ibu. Tapi kita biasanya belum menanyakan ke murid, atau ada yang sudah menanyakan ke murid berbagi. Yang sudah menanyakan ke murid siapa? Di kelas harus apa? Seperti itu. Jadi sudah menanyakan tapi tidak ada konsekuensinya apa, seperti itu ya. Nah, di sini yang kedua mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Yang ketiga, meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat, kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan atau keyakinan menjadi inti peraturan tersebut. Yang keempat, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya. Ini adalah langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Nah, ini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Infrastruktur akan mempresentasikan hasil dari tabel terkait keyakinan kelas di bagian yang pertama ya. Yang pertama ada peraturan di dalam kelas. Yang pertama dapat tepat waktu. Yang kedua menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga menghormati guru. Yang keempat berperilaku sopan dan tidak berkata kasar. Yang kelima fokus dilarang membuat kegaduhan di dalam kelas. Yang keenam kompak dan saling bekerja sama. Yang ketujuh mendengarkan saat guru menjelaskan materi pembelajaran. Yang kedelapan tidak boleh melakukan bullying. Yang ke-9 tertib saat pembelajaran. Yang ke-10 dilarang membuang sampah sembarangan. Lalu di bagian keduanya diubah menjadi kalimat positif. ya, apakah ada kalimat negatifnya? Iya, ada beberapa yang kalimat negatifnya. Contohnya tadi di poin yang nomor 5 dilarang membuat kegaduhan di dalam kelas. Lalu kami ubah menjadi fokus dan tenang pada saat pembelajaran berlangsung. Dan ada di poin yang nomor 8 tidak boleh melakukan bullying. Kami ubah menjadi saling menyayangi dan menghargai sesama teman.
Lalu untuk kami membagi di bagian tiganya, dimasukkan poin-poin penilaiannya, poin-poin penilaian kebajikan institusi atau organisasi menjadi yang poin pertama yang datang tepat waktu, nilainya adalah komitmen, ya. Yang kedua menjaga kebersihan kelas, komitmen juga nilainya. Yang ketiga menghormati guru, nilainya rasa hormat, ya. Yang keempat berperilaku sopan dan tidak berkata kasar, yaitu nilainya menghargai. Yang kelima fokus dan tenang pada saat pembelajaran berlangsung, nilainya antusias, ya, termasuk ke antusias. Yang nomor 6 kompak dan saling bekerja sama, nilainya adalah kerja sama. Yang ketujuh mendengarkan guru saat menjelaskan materi pembelajaran, maksudnya adalah nilai pendengar yang aktif, ya. Nomor 8 saling menyayangi dan menghargai sesama teman, nilainya adalah empati. Yang nomor 9 tertib pada saat pembelajaran, nilainya integritas. Nomor 10 dilarang membuang sampah sembarangan, yaitu nilainya komitmen. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya mau yang mana? Ya, ayo Bu Nisa. Saya di sini hasil saya buat diskusikan peraturan kelas. Yang pertama datang tepat waktu, kedua memakai seragam lengkap, ketiga melaksanakan tiket sesuai jadwal, yang keempat memperhatikan guru saat membuat barang berlangsung, yang kelima menghormati guru, yang keenam rajin sekolah, yang ketujuh menjaga kebersihan kelas atau tembok kelas, mencoret-coret dinding maupun di meja, merupakan hal yang terlarang. Yang ke-8 The Bluetooth device is connected successfully. Yang ke-8 membuang sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan kelas. Yang ke-9 menjaga dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Di sini saya akan mengatakan poin-poin yang penting. Yang ke-1 poinnya itu integritas. Kedua memakai seragam, poinnya integritas atau memberikan yang terbaik dari dirinya. Yang ketiga melakukan pikir sesuai jadwal, kerjasama dan gotong royong. Yang keempat memperhatikan guru itu rasa hormat. Yang kelima menghormati guru dengan rasa hormat. Yang keenam rajin sekolah, memberikan yang terbaik dari guru. Yang ketujuh menjaga kebersihan kelas, komitmen, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ke-8 buang sampah itu rasa empati. Yang ke-9 mengerjakan dan mengumpulkan tugas itu integritas. Yang ke-10 yaitu pada guru itu rasa hormat. Sekian presentasi dari kelompok saya. Ikut Bapak dari Terima kasih kelompok 2. Selanjutnya yang terakhir presentasi dari kelompok 3. Ya, silakan. Tidak boleh makan ketika belajar. Yang kedua, mendengarkan penjelasan guru. Yang ketiga, datang tepat waktu. Yang keempat, tidak berkata kasar. 5, meminta izin ketika akan keluar kelas.
6. Menggunakan seragam sesuai jadwal. Yang ke-7 berdoa sebelum dan sesudah belajar. 8. Mengangkat tangan ketika akan berbicara. 9. Bekerja dengan senang dan tidak mengganggu teman. Yang ke-10 mengucapkan salam. Ada beberapa kata negatif yang dirubah. Yang pertama, tidak boleh makan ketika belajar menjadi berkonsentrasi saat belajar. Yang kedua, mendengarkan penjelasan guru menjadi mendengarkan saat ada yang berbicara di depan, karena yang di depan bukan hanya guru saja yang akan berdiri, ada temannya dan ada juga yang guru. Yang ketiga, tidak berkata kasar menjadi berkata baik dan sopan. Terus yang terakhir, nilai kebajikan kelas. Yang pertama, antusias. 2. Rasa hormat. 3. Komitmen. 4. Berharap berkarya. 5. Menghargai. 6. Memberikan yang terbaik dari diri. 7. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 8. Keingintahuan. 9. Menghargai. Dan 10. Rasa hormat. Mungkin hanya itu. Terima kasih dari kelompok 3. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya kepada Ibu. Dari tadi kegiatan kita tadi bahwa Bapak dan Ibu sudah paham bagaimana caranya membuat keyakinan kelas dengan murid-murid ya. Jadi yang pertama, langkah pertama adalah menanyakan pendapat murid tentang peraturan kelasnya mau seperti apa. Lalu jika ada kalimat negatif maka dirubah menjadi kalimat positif. Dan yang terakhir, menanyakan pada murid nilai kebajikan apa yang muncul dari keyakinan kelas tersebut. Ya, seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dialog ini dilaksanakan ketika murid melakukan tindakan yang memang di luar dari keyakinan kelas tersebut. Nah, segitiga restitusi itu yang pertama, ada yang namanya menstabilkan identitas. Di dalam menstabilkan identitas biasanya ada pertanyaan yang muncul seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Berarti menstabilkan emosinya anak yang tadinya masih meluap-luap, masih sangat marah, masih sangat kesal atau apa, masih sangat sedih. Kita stabilkan dengan mengatakan kalimat seperti ini. Lalu yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya adalah, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi biasanya ini mencari solusinya apa, alasan dan solusinya bagaimana. Lalu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Sebelumnya kan sudah membuat keyakinan kelas. Nah, tanyakan kepada anak, di kelas ada keyakinan apa, dan kira-kira keyakinan yang ada di kelas apa yang belum dipenuhi oleh anak tersebut. Jadi ditanyakan. Nah, ini contoh dari segitiga restitusi. Sebelum kita bermain peran akan ada kasus. Ini ada contohnya terlebih dahulu. Ya, dari Nus, Intan, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Kalian tahu nggak kenapa Ibu panggil? Nggak tahu. Nah,
kemarin kan kita PTS ya. Ya. Nah, kemarin kita PTS. Kalian berdua kan duduknya sebelah-sebelahan. Nah, ibu lihat dan ibu perhatikan kalian berdua tuh sering ngobrol saat mengerjakannya, ada musik saat mengerjakannya, ya kan? Itu benar nggak sih? Bener ngobrol sama Intan. Masalah apa, ngobrolin apa, kan lagi ulangan? Ngobrolin apa sayang? Tentang jawaban. Tentang jawaban. Nah, itu hanya saat kemarin aja, ulangan IPA aja, atau ulangan yang lain juga sering ngobrol kalian? Ulangan yang lain juga. Yang lain juga, Bu. Yang lain juga. Ngobrolin jawabannya. Memang dari Nos malam sebelumnya tidak belajar. Iya, Bu. Oke. Nah, ibu juga waktu sekolah ya sama pernah melakukan kesalahan juga, pernah ngelihat ke teman juga, tapi yang namanya kesalahan itu kan tidak dilakukan secara terus-menerus ya sayang ya. Harus juga kita sebagai pribadi itu dengan sadar memperbaikinya ya sayang ya. Nah, tapi menurut kalian menyontek itu salah apa enggak? Salah. Salah. Benar. Kalau menurut kalian menyontek itu salah, berarti harus diperbaiki atau tidak? Kalian mau memperbaikinya? Mau. Kalau Intan, alasannya nyontek apa sayang? Karena kadang suka kurang paham sama apa sayang? sama soalnya. Soalnya terlalu susah. Terus apa lagi biasanya? Misalkan lupa itu kalau misalnya udah dipelajari. Lupa sama yang sudah dipelajari. Kalau dari Nus apa sayang alasannya? Iya sama, Bu. Soalnya apa? Kalau nggak tahu soalnya gitu. Kalau nggak tahu soalnya nyontek. Ibu ngasih soalnya terlalu sulit. Iya, Bu. Iya, terlalu sulit. Tapi ada nggak di apa yang sudah dipelajari oleh kalian? Ada. Malamnya belajar atau enggak? Belajar atau enggak, Bu? Enggak belajar. Kadang belajar, kadang enggak. Oke. Terus tadi kan kita udah membuat keyakinan kelas ya? Iya. Apa keyakinan kelas kita? Disiplin, jujur, terus tidak membuli, saling tolong menolong, tidak berkata kasar, saling menyayangi. Menurut kalian, kalau menyontek itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai. Tidak sesuainya di nilai yang mana? Jujur ya, dinilai yang jujur. Berarti kalian merasa tidak jujur? Iya. Oke. Terus menurut Intan ingin jadi siswa yang seperti apa sih sayang? Yang teladan, yang jujur, yang disiplin. Kalau Derinya ingin jadi siswa yang seperti apa sayang? Jujur, disiplin, dan saling menolong. Jujur, disiplin, dan saling tolong.
Berarti untuk kedepannya nyontek itu bukan termasuk impian kalian kan? Iya. Berarti supaya kalian jadi murid yang jujur saat ulangan, apa yang Intan lakukan supaya bisa jujur saat ulangan? Tidak menyontek. Supaya tidak menyontek sebelumnya harus apa? Harus belajar. Kalau dari Nus, supaya jujur saat ulangan harus apa sayang? Belajar, Bu. Harus belajar. Mau belajar? Belajar yang giat ya sayang ya. Oke, terima kasih. Tas dulu. Hap. Oke, terima kasih. Itu adalah salah satu contoh bagaimana seorang guru memberikan restitusi kepada muridnya. Di sini sudah pasti murid tersebut tidak akan langsung berubah, tapi dengan restitusi ini kita membuat murid itu tidak memiliki ketakutan kepada kita gurunya. Jadi murid itu tidak memiliki rasa sakit hati kepada gurunya kalau diajak berdialog, dan juga lebih bisa membuat murid itu mengutarakan apa sih yang mereka rasakan dan apa yang mereka inginkan. Yang bertujuan semoga ini dapat membentuk karakter baik mereka di jangka yang lebih panjang. Kamu sudah tahu belum? Coba lihat di jadwal pelajaran hari ini. Kamu pikir di jadwal piket kamu sama siapa saja? Sama Sophie. Kenapa tadi kan melihat Sophie piket sendirian? Tadi aku piket di saat ini. Aku telah capek, bosan,
Apakah kamu bersedia? Kamu menyadari? Menyadari. Saya boleh diulangi sekali lagi. Oke, terima kasih kelompok yang bagus luar biasa. Ali ngejek Amira gara-gara dia gede. Terus saya panggil soalnya Amira nangis. Ya. Ali boleh bicara sebentar. Ali cantik di sini Ali. Alisa, tadi lihat Amira nangis nggak? Lihat. Kamu tahu kenapa Amira nangis? Padahal ceritanya 8 Desember. Kamu tahu kenapa Almira menangis? Hah? Aduh. Sebenarnya ya, sudah saya gede karena nilai saya lebih besar. Kamu apa yang kamu katakan kepada Almira sampai menangis? Saya mengatakan lalu apa yang kamu rasakan sebagai perjuangan itu? Sebenarnya merasa bersalah aku, tapi Almira mempunyai alasan untuk berperilaku seperti itu, tapi kata-kata kita adalah menghargai sesama teman. Untuk membuat Amira menjadi lebih baik, rasanya apa yang bisa kamu lakukan? Minta maaf sama Amira. Bagus. Jadi hasil hari ini kamu boleh memaafkan Amira ya. Terima kasih ya. Kemudian kelompok 2 sudah memperagakan bagaimana segitiga restitusi itu dilaksanakan di kelas. Mudah-mudahan ke depannya ini terus berlanjut ketika ada anak yang berbuat salah dilakukan dengan cara restitusi ya. Itu saja diseminasi budaya positif yang saya sampaikan, yang saya sharingkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya, atas kerjasamanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfirah. Selamat pagi anak-anak. Pagi, semangat pagi. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini Ibu akan mulai murid kelas 6C ini. Ibu ingin membuat sebuah keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas adalah sebuah nilai-nilai kebajikan yang ingin kalian terapkan, yang ingin kalian ciptakan di kelas ini, sehingga nantinya terjadilah atau terbentuklah disiplin positif. Jadi mudah-mudahan kedepannya di kelas ini tidak ada lagi hukuman-hukuman, tapi yang ada kalian dengan kesadaran diri kalian melakukan sesuatu yang positif sesuai dengan keyakinan yang memang kalian tuliskan ya. Jadi sekarang Ibu mau kalian, Ibu akan memberikan ini ya. Ini namanya post-it ya. Nah, post-it ini nanti kalian isi, satu orang dapat satu. Nanti di sini ada lemnya di paling atas yang nempel-nempel. Nulisnya jangan di lemnya tapi di belakang lemnya ya. Yang enggak ada nempelnya ya. Paham? Bisa? Bisa. Nah, apa yang harus kalian tulis di post-it ini? Yang harus kalian tulis adalah impian kelas kalian.
ditulis di dalam pos. Paham? Ada lagi pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Telepon masih mau bertanya? Nah, jadi di post-it ini kalian tuliskan apa impian kelas kalian. Ya. Kelas seperti apa yang kalian mimpikan dan kalian inginkan. Ya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas. Bersih, tentram, tenang, wanita, dan Tidak ada permusuhan. Terus yang humoris, disiplin, bersih, tidak ada yang bully. Oke, lanjut lagi, apa lagi? Tidak ada yang bully, tidak ada yang malah. Bagus. Iya, tidak ada yang mengatur-ngatur. Jarang berbohong. Jarang berbohong. Tidak membawa perbedaan yang ada seperti ras, suku, agama. Ya, menghargai perbedaan. Terus Cara yang baik tidak keyakinan. Kelas berapa? 6. Yang pertama, yakin kalau kelasnya yakin kalau kelasnya yakin kalau kelasnya apa tadi? Ya, terus yakin kalau kelasnya saling tolong menolong. Kami yakin kelas 6C adalah kelas yang bersih dan wangi. Kami yakin kelas 6C adalah kelas yang saling tolong menolong. Kami yakin kelas 6C adalah kelas